Isu pergantian Ketua Umum Golkar berhembus kencang pasca Dewan Pakar Partai Beringin ini menyebut opsi gelaran Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup guna mengevaluasi arah partai yang disebut tidak berarah jelang Pilpres 2024. Jadi apakah rencana Munaslup kali ini hanya mengevaluasi soal putusan dalam rekomendasi Erlangga Hartarto sebagai capres di 2024 atau malah mendongkel AHA dari ketum Partai Golkar? Untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisyam. Selamat malam, Pak Ridwan, apa kabar? Selamat malam, kabar baik Mas Bram. Baik, syukur dalam kabar yang baik Pak Ridwan. Kami juga telah mengundang dan masih berusaha untuk menghubungi Ketua DPP Partai Golkar yaitu Dev Laksono untuk bisa bergabung bersama kita. Jadi saya ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Jadi maksud dari Munaslup ini hanya mengganti rekomendasinya saja, bukan nama Erlangga yang maju sebagai capres ataupun cawapres begitu, atau jangan-jangan mengganti ketum dan kepengurusannya begitu, Pak Ridwan? Ya. Jadi gini Mas Bram, Munaslup itu bukan barang haram dan Munaslup itu bisa dilaksanakan setiap waktu apabila memang memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan, yaitu persyaratannya minimal ada 2/3 pemilik suara yang menghendaki. Itu yang diinginkan. Jadi para pengurus DPP jangan terus alergi dengan kata-kata Munaslup. Pak Erlangga ini terpilih jadi ketua umum melalui Munaslup. Itu malah bukan Munaslup dulu, rapat pleno. Saya peserta pleno pada saat itu. Saya yang mengusulkan Pak Erlangga. Setelah rapat pleno, habis itu baru dilakukan Munaslup, baru Erlangga terpilih. Sebelum itu Pak Novanto juga terpilih melalui Munaslup waktu Pak Ical mengundurkan diri. Oke, Pak Ridwan, artinya kata Munaslup ini secara tertulis, secara tekstual itu ada atau tidak di surat rekomendasi yang diserahkan kepada AHA? Ya itu sebentar. Jadi saya kasih tahu, rapat itu mulai jam 7 malam sampai jam 10, 3 jam. Di dalam proses itu ada kurang lebih 20 orang berbicara semuanya. Nah sampai pada kesimpulan 1, 2, 3. Di situ tidak ada kata-kata Munaslup. Kan kalau disebutkan di situ kan tidak etis karena ini surat ini kan apa namanya orang akan mengetahui pihak lain. Tapi secara tersirat begitu Pak ya? Sebagai seorang organisatoris yang berpengalaman ya, yang mengerti organisasi, nomor 1 itu apabila tidak terlaksana, ujungnya Munaslup. Jadi jangan dijadikan jadi Munaslup itu sesuatu yang berbahaya. Buat Golkar biasa. Golkar waktu itu Pak Habibie, zaman Pak Habibie, Pak Harmoko mundur, Bang Akbar terpilih melalui Munaslup. Oke Pak Ridwan, kita akan konfirmasi kepada Bang Dev Laksono, Ketua DPP Partai Golkar yang sudah juga tersambung bersama kami. Bang Dev, selamat malam, sudah terhubung? Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Ini saya langsung konfirmasi Bang Dev. Disebutkan tadi tidak ada kata Munaslup, tapi ketika rekomendasi pertama tidak tercapai, maka ujungnya adalah Munaslup. Bagaimana fungsionaris DPP melihat ini? Ya gini, ini semangatnya Om Ridwan, ini kan senior saya juga, orang tua saya juga. Ya, semangatnya memang luar biasa karena cinta terhadap organisasi dan sayangnya kepada Pak Erlangga dan juga siap memperjuangkan Pak Erlangga selaku calon presiden Golkar di 2024 nanti. Makanya selalu dengan semangat yang sangat besar. Akan tapi gini, Golkar ini dalam keadaan guyup, Golkar ini dalam keadaan tentram dan nyaman. Pak Ridwan pun juga mengetahui dan mengakui bahwa Golkar ini tidak ada gejolak apapun. Ya, pandangan beliau itu adalah pandangan beliau pribadi. Sudah beliau katakan juga, sudah saya sampaikan bahwa tidak ada dalam keputusan rapat pleno Dewan Pakar menyatakan ada pun kata-kata mengucapkan satu kalimat pun atau satu kata pun mengenai Munaslup. Nah itu dan dalam putusan resmi pun juga sudah seperti itu. Ya, akan tapi ya dinamika di dalam Golkar ya masih dinamika yang normatif saja biasa. Bang Dev, dan tadi juga, disebutkan bahwa ketika rekomendasi 1 tidak tercapai maka ujungnya bisa saja ke sana. Tunggu dulu Bos, saya belum selesai ngomong udah dipotong duluan. Ya silakan. Kan dalam rakernas terakhir itu sudah kita sampaikan seluruh elemen Partai Golkar, baik dari pengurus daerah ataupun juga organisasi pendiri, organisasi dirikan, organisasi sayap, semuanya itu menyerahkan kepada Pak Erlangga. Dan Pak Erlangga mengatakan dalam waktu beberapa bulan ke depan ya, jadi beliau menyampaikan mungkin
Agustus inilah paling tidak itu sudah menetapkan apa yang rekomendasi daripada Dewan Pakar itu. Jadi Oke. ya tinggal semua sabar menunggu pada waktu yang tepat baru akan kita menentukan calon presiden dan calon wakil presiden paketnya koalisinya seperti apa. Bang Dev, Nah, kalau tapi sikap disebutkan resmi Agustus bahwa akan capres itu hanya Pak Erlangga Hartarto. Oke, kalau diumumkan pada Agustus seperti yang Anda sampaikan, maka ini sesuai rekomendasi kah? Artinya di luar koalisi yang sudah ada, maka akan membuat poros baru begitu? Kenapa? Maaf, tadi sempat terputus. Ya, Bang Dev, artinya kalau menurut apa yang Anda sampaikan pada Agustus akan diumumkan, artinya akan membentuk poros baru dan tidak bergabung pada poros yang sudah ada begitu ya? Semua kemungkinan masih bisa. Kita membuka komunikasi terus dengan PDIP, dengan Pak Ganjar, dan juga partai-partai koalisi. Kita juga kan sempat membuat koalisi Indonesia Bersatu. Kita membuka terus komunikasi dengan PKB untuk membuat suatu koalisi besar. Kita juga terus komunikasi dengan Pak Prabowo, ya. Dan kita juga masih terus berkomunikasi dengan kawan-kawan di Demokrat, PKS. Baik, Bang Dev. Oke, Pak Ridwan, saya ke Anda. Kalau kemudian tidak sesuai rekomendasi, paling tidak poin yang saya tangkap adalah salah satu rekomendasinya membentuk poros baru dengan Erlangga Hartarto sebagai capres. Ketika tidak seperti itu skemanya, akankah kemudian ini akan bisa dibawa ke Munaslup yang Anda sampaikan tadi? Jadi gini, kalau Pak Erlangga menjadi calon presiden dari poros apapun, itu tidak perlu ada Munaslup karena dia sesuai dengan keputusan Munas 2019. Yang masalah kalau bukan Pak Erlangga, maka harus diperbaharui keputusan Munas itu, diperbaiki. Karena yang bisa memperbaiki instansinya hanya Munas. Kenapa dinamakan luar biasa? Karena dia Munas tidak sesuai dengan jadwal. Karena jadwalnya kan 5 tahun sekali. Karena ini tidak sesuai dengan jadwal, maka dikatakan luar biasa. Kalau tadi Mas Dev menyampaikan bahwa ada rakernas yang memberikan kepercayaan atau memberikan kekuasaan kepada ketua umum, semuanya itu salah tempat gitu loh. Jadi makanya saya sampaikan DPP ini ngerti organisasi enggak? Rakernas itu adalah membahas program-program kerja yang telah diputuskan oleh Munas atau Rapimnas. Tidak boleh membuat keputusan baru di dalam raker itu. Jadi kalau mau bikin keputusan baru harus melalui Rapim sampai kepada Munas. Itulah baru merubah keputusan Munas 2019. Tidak boleh dirubah di dalam raker. Oke, baik. Kita akan konfirmasi ke Bang Dev, Pak Ridwan. Iya. Oke, Bang Dev masih tergabung dengan kami? Oke, Bang Dev, bagaimana tanggapannya? Bang Dev, sepertinya suaranya masih di-mute. Boleh dibuka terlebih dahulu audionya? Ya, mohon maaf. Baik. Silakan, bagaimana tanggapannya ketika disebut ini mengerti organisasi atau tidak? Tidak bisa di Mukernas loh, harus Munas loh. Begitu Bang Dev. Seperti apa? Ya, nah kalau tidak mengerti organisasi ya kita nggak akan jadi pengurus partai. Semuanya salah aja. Nah gitu ya. Gini, kalau masalah pengertian organisasi, pemahaman itu ya semua memiliki pandangan sendiri-sendiri lah. Akan tetapi gini, kalau yang dikatakan bahwa merubah keputusan, memang tidak ada keputusan yang dirubah. Kan memang tetap sama. Calon presiden adalah tetap Pak Erlangga. Nah, sekarang ini kan kita membahas masalah detailnya, masalah membentuk koalisinya, dengan siapa, pasangannya seperti apa. Nah, itu yang kita sepakati di dalam Rakernas kemarin. Nah, itu kita serahkan. Mas Bram, ditahan dulu Pak Ridwan. Kalau tidak ada perubahan, Pak Erlangga tetap presiden, tidak usah kita bahas. Tidak ada masalah, jalan terus. Loh, berarti pertanyaannya, kalau Pak Erlangga bukan calon presiden. Iya, pertanyaannya sebetulnya ini sudah satu frame, sudah satu perspektif belum pengurus DPP dan juga Dewan Pakar. Apakah kemudian yang Bang Dev sampaikan tadi di bulan Agustus sudah Dewan Pakar juga dapat informasinya begitu, Pak Ridwan? Loh, kita ikut di dalam rakernas itu. Tapi itu bukan pengambil keputusan. Sudah menyampaikan kan. Jadi pertanyaannya, jadi yang diributkan ini apa kalau gitu? Apabila calon presiden dari Partai Golkar itu bukan Pak Erlangga. Oh, lah kan sekarang tidak ada perubahan. Oh iya, memang tidak ada masalah. Yang masalah kan yang buat berita. Saya mulai dari awal memang menyampaikan harus Pak Erlangga. Jangan dirubah.
Nah itu, saya menyampaikan apabila bukan Pak Erlangga harus melalui proses yang namanya Munaslup. Karena merubah keputusan Munas. Tapi kalau umpama Pak Erlangga berhasil, dan kita doakan Pak Erlangga bisa dicalon presiden, ya selesai, jalan terus kita. Insya Allah kita menang. Atau jangan-jangan Dewan Pakar ini harus kita menunggu sampai Agustus dulu ini, Pak Ridwan, sesuai yang Bang Dev Ya sampaikan memang tadi. permintaan kita. Permintaan kita itu mulai secepat-cepatnya paling lambat adalah bulan Agustus. Itu Oke. kita sudah sampaikan. Nah, jadi Dan gini saya lah, sudah meminta, nggak usah itu kita pun berpanjang lebar berdebat di TV. Ini masih banyak Ya, yang ya, pada silakan, pengen Bang Dev. nonton sinetron nanti. Jadi udah kita sudah semua sepakat, kita serahkan ke DPP. Biar DPP nanti menentukan, sama-sama nanti di rapat fraksi juga Om Ridwan juga bisa menyampaikan juga kan. Nanti atau juga nanti pada saat rapat-rapat lainnya, nanti baru diputuskan dan diumumkan secara terbuka. Bang Dev, Dan berarti ini fraksinya nggak sifatnya... pernah. termasuk Pak Ridwan juga. Pak Dev selaku ketua DPP Oke. tegur dong ketua fraksi. Masa tidak pernah ada rapat fraksi itu? Nah, itu Pak Ridwan bisa sampaikan langsung, Pak. Nggak usah langsung Ya di enggak dong, ya ketua DPP. Saya kan bukan pengurus DPP, saya Dewan Pakar. Pak Bikin dong Ridwan rapat kan fraksi senior. itu. Nanti bisa Oke. disampaikan langsung. Baik, baik. Kalau Bang mau Dev, saya kirim nomor teleponnya, kalau bisa Pak Ridwan nggak hilang nomor teleponnya ke fraksi. oke, Bang Dev, pertanyaannya begini. Jadi sebetulnya apa yang Ya. ditunggu sebetulnya oleh Golkar? Kalau kemudian Anda tadi mengatakan Agustus akan diumumkan, paling tidak ya kami publik akhirnya menangkap jangan-jangan memang akan membentuk poros baru dengan Pak Erlangga sebagai capresnya begitu. Kenapa harus menunggu begitu lama? Kenapa harus 1 bulan lagi begitu momentumnya? Ya, sembari politik is all about timing kan. Nah, ini salah satu hal juga yang diajarkan saya oleh Pak Ridwan juga gitu. Selalu mencari momen yang tepat. Nah, kalau Pak Ridwan kebetulan momennya sekarang untuk memaki-maki saya nggak masalah, kan saya anaknya juga gitu. Nah, jadi dilepaskan aja. Tapi kalau masalah pencalonan itu kan harus disesuaikan dengan momen yang tepat. Kayak kemarin P3 mengumumkan Pak Ganjar di Hari Ibu tanggal 21 April. Nah, lalu juga kemarin waktu Nasdem dan Demokrat mengumumkan pencapresan Pak Anies juga di momen yang tepat. Nah ya, kita ini jangan kita salah momen, kecepatan nanti juga momentum yang nggak dapat, terlambat juga nanti ketinggalan. Oke, Nah, momen yang kalau tepat kita ini melihat- apakah soal restu Pak Jokowi, Bang Dev? Usul kepada Pak Ketua. Usul kepada mohon maaf, Ketua ini nggak DPP. kedengeran, soalnya suaranya host dengan suaranya Om Ridwan kecampur. Oke, Pak Ridwan silakan. Usul kepada Pak Ketua DPP yang juga Ketua Umum saya Kosgoro, ini ada momen yang paling tepat dan sangat religius dan itu sangat baik sekali, yaitu pada tanggal 19 Juli. Itu 1 Suro 1445 Hijriah. Orang Jawa juga mengerti apa itu Suro, orang Islam itu adalah hari raya Islam. Itu 1 Suro tanggal 19 Juli. Oke, Ya kalau baik, mau ambil baik. momen, itu momennya Baik. yang paling bagus. Selesai sudah. Nanti kalau bahasa Jawanya duly noted lah. Oke, siap. Karena kita Baik, ini baik, baik. padepokan, kita ini padepokan Kosgoro. Ya, Mas Baik, Dev itu baik. selalu Kami ikut akan layangan tunggu juga kalau dalam begitu, ya. Bang Dev dan juga Pak Ridwan. Terima kasih telah bergabung sama kami. Bang Dev Laksono dan juga Pak Ridwan Hisham telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Bapak-Bapak sekalian.